Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan salamatan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa mawafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Shadaqal azim. Manusia itu di antara sekian manusia ciptaan Allah ini terpilih. Di antara mereka ada orang-orang yang soleh dan ada orang-orang yang tidak soleh. Di antara orang-orang yang soleh itu terpilihlah para nabi, dan di antara para nabi terpilih para rasul. Di antara para rasul itu terpilih ulul azmi. Ada 5 Rasul yang masuk dalam ulul azmi. Di antara ulul azmi itu ada seorang yang terpilih, yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi orang pilihan itu memang tidak gampang. Di antara semua jemaah yang hadir di Masjid Al-Ghifari untuk sholat subuh ini, tidak semua bisa duduk di masjid ini. Ada di antara mereka yang tidak sabar dengan ngantuknya, tidak sabar dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar dengan zikirnya, tidak sabar dengan berbagai hal, sehingga mereka tidak bisa hadir duduk di majelis ini. Karena itu kita ini adalah orang pilihan, orang yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di masjid ini. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohonnya melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun kita duduk di sini melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang terpilih, orang yang soleh, orang yang mampu mempertahankan akidah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meneguhkan hati kita untuk berjalan di atas kebenaran, untuk berpegang teguh kepada pokok-pokok agama ini. Jemaah sekalian, pada pekan lalu kita sudah sampai ayat yang ke-12. Kita mereview sedikit, kita dari ayat 10 ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Rabb kamu, innahu kana ghaffar, sesungguhnya dia Allah itu Maha Pengampun.
Ini perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, aku telah menyampaikan kepada mereka, aku sudah berkata kepada mereka, beristighfarlah. Jadi nasihat Nabi Nuh pada umatnya itu, kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Nanti kita mengambil pelajaran dari ini bahwa istighfar itu merupakan dasar-dasar peradaban. Dasar-dasar peradaban kehidupan kita itu dimulai dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beristighfar kepada Allah? Karena Allah itu Maha Pengampun. Ampunan Allah itu luas. Ya, maka Ramadan ini merupakan momen terbaik kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen terbaik di dalam bulan Ramadan ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi juga ada katakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Dan dalam hadis lain dikatakan, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ketelitian, Allah akan mengampuni mereka atas dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang mendirikan Ramadan, ya, jadi bukan hanya siam, tapi juga mendirikan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, penuh ketelitian, maka Allah akan mengampuni mereka atas dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah merupakan momen terbaik kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah familiar doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah, istrinya. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana kalau saya mendapati malam Lailatul Qadar itu, apa yang saya ucapkan? Apa doa saya? Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta maaf, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu puncak di 10 terakhir itu, di mana di situ nanti ada satu malam Lailatul Qadar, itu kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun tadi. Jadi istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sendi-sendi pokok peradaban Islam ini. Peradaban kehidupan kita, peradaban rumah tangga. Rumah tangga yang diperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan kepada mereka sebagaimana dalam ayat 11-nya, yursilis sama alaikum midrar. Maka langit itu terbuka. Ketika kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, yursilis sama alaikum midrar. Langit itu terbuka, bukan hanya gerimis yang turun, tapi hujan lebat. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat kepadamu. Jadi langit itu terbuka, Pak. Dengan istighfar kita kepadanya. Langit, dalam berbagai ayat disebutkan bahwa rizki itu dari atas, dari langit. Allah yang menurunkan rizki. Dengan istighfar kita, maka Allah akan membuka langit itu, menurunkan hujan kepada kita dengan yursilis sama alaikum midrar. Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin. Bukan sekedar hujan lebat, tapi juga wa yumdidukum bi amwalin. Akan memperbanyak
amwal, hartamu. Nah, itu istighfar. Ya. Istighfar, makanya itu jangan lupakan istighfar sebelum subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu mereka beristighfar di waktu sahur. Nah, jadi tadi waktu sahur, sebelum atau sesudah makan sahur, kita beristighfar. Pertama tadi, terbuka langit untuk menurunkan hujan kepada kita, menurunkan rezeki yang banyak kepada kita. Kemudian wayumdidukum bi ambalin, memperbanyak kepada mereka amwal, hartanya, wabanin, dan anak keturunan. Nah ini, karena itu jemaah sekalian, kalau ada teman saudara kita yang ingin memiliki anak, ini resepnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini judulnya yumdidukum bi ambalin wabanin, anak keturunan. Siapa yang ingin mendapatkan anak keturunan, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannat. Nah, berikutnya, dan Allah akan membuatkan kepada kita jannatin, kebun-kebun, ladang rizki kita. Dibuka langit untuk menurunkan rizki, ladang rizki terbuka untuk kita, jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan akan menjadikan kepada mereka anhar, sungai-sungai yang mengalir kebun itu. Ada ladang rizki dan ada rizki yang mengalir dari situ. Kita artinya ada ladang rizki terbuka untuk kita, dan di situ kita bisa mengolah ladang itu menjadi subur. Dengan adanya sungai kan menjadi subur, ya kan? Kebun yang ada sungainya, kalau Arab Saudi kan gambaran itu luar biasa, ya kan? Gambaran itu luar biasa. Ada orang Arab, Pak. Orang Arab itu dibawa ke sini, ke Indonesia. Kemudian dia jalan dari Jakarta menuju ke Bandung. Lewat puncak. Masya Allah. Ini katanya surga dunia. Surga dunia. Karena dia mendapati di sana nggak ada pohon-pohon seperti ini. Di sana ada yang gersang, gunung batu, padang pasir dan padang batu. Sepanjang jalan dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya, itu yang terlihat adalah batu dan pasir. Gunung-gunung batu dan padang pasir yang terlihat. Nah, itu di sana. Ya, ketika jalan di sini banyak pohon, kebun-kebun, ya gambaran, makanya gaban kebun ini menjadi sebuah hal yang sangat menakjubkan bagi mereka. Jangankan mereka, kita saja yang di sini, kita di Indonesia yang lahannya subur seperti ini, banyak pohon dan sebagainya, kalau dibilang kebun, dibilang taman, luar biasa kan? Dibilang kebun, taman, kita mesti mengasosiasikan keindahan, ya, berpikir tentang keindahan. Nah, jadi jangankan untuk mereka yang seharinya tidak mendapati lingkungannya itu kebun, kita di Indonesia seperti itu. Jadi menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Makanya nanti di surga juga demikian. Kan surga digambarkan mengalir tajri adnin tajri min tahtiha anhar, ya kan? Mengalirkan sungai di bawahnya. Itu menggambarkan keindahan yang luar biasa, dan di sana itu indahnya itu tidak membosankan, ya kan? Coba Bapak berdiri dulu supaya ngantuk. Coba Bapak tiap hari ke kebun raya atau tiap hari ke puncak, bosan nggak? Kalau sekali ke kebun raya, sekali ke puncak, indahnya bukan main. Tapi kalau tiap hari maunya ke Dieng yuk. Nah, bosan ke puncak, ke Dieng kan. Dieng lama-lama udah pernah. Itu cuman gini. Jauh-jauh ini ternyata cuman gini ya. Kemudian dia cari tempat lain. Ke laut yuk.
ke pantai apa? Banten sana. Wah. Udah sering ke Pantai Anyer, bosen. Itu dunia, ya kan? Dunia. Indahnya tetap membosankan. Tapi di akhirat itu nggak ada bosannya, Pak. Di surga ada toilet nggak? Nggak perlu toilet, Pak. Di surga, di sana nggak ada lagi. Yang adalah keindahan, ya. Nggak ada toilet di sana. Jadi nggak ada buang-buang air, nggak ada. Sakit juga nggak ada. Makan ini, takut nanti kolesterol. Ada nggak? Nggak ada. Nikmatnya itu nggak ada akibat, nggak ada efek samping. Nikmatnya luar biasa, nggak ada bosan, nggak ada bosan. Dan nanti kita di sana, ya, orang yang penghuni surga itu di sana umurnya berapa? Antara 30 sampai 33 tahun, Pak. Nah, itu kan masa-masa emas, ya kan? Ingin kembali, Pak, ingin. Umur 33 tahun ya, 30 tahunan gitu. Nah, itu penghuni surga itu umurnya begitu. Jadi walaupun wafatnya umur 60, 100 tahun, umur berapa nanti di sana menjadi, dan di sana nggak perlu toilet karena nggak ada buang-buang air. Nikmatnya itu luar biasa, nggak perlu nanti jangan banyak minum nanti buang air. Nggak ada pikiran begitu di sana kan. Di sana nggak ada makan ini nanti jadi begini, nanti kolesterol lah, jadi asam urat dari ini. Nggak ada lagi, Pak. Ada ke puskesmas, rumah sakit? Nggak ada. Nggak ada. Di sana nikmatnya itu luar biasa. Nggak membosankan. Surga itu nikmatnya tidak membosankan. Begitu, dan penghuni surga kan kekal di dalamnya, kekal di dalam surga. Jadi nikmatnya itu nggak membosankan, nggak bosan kita. Tidak seperti kenikmatan dunia. Seindah-indahnya nikmat dunia itu ada bosannya. Pada ayat ke-13 di sana Allah katakan, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi Nuh alaihissalam, ya, setelah menyampaikan nasihat kepada umatnya, kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada Rabb kamu, kepada Tuhanmu. Ya. Maka Allah akan membuka pintu langit dan mengucurkan hujan yang sangat deras untuk kamu. Kemudian memperbanyak hartamu, anak keturunanmu, dan menjadikan untukmu kebun serta sungai-sungai. Mengapa? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqakum atwara, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan atau beberapa kejadian. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Kita perhatikan, ya, Allah ciptakan 7 langit berlapis-lapis. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Dan di sana Dia ciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Ini Nuh saja itu sudah menggambarkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kebesaran Allah, bagaimana penciptaan Allah, ya. Allah menciptakan langit dan bumi itu. Berapa luasnya bumi, berapa lapis langit begitu. Itu sudah digambarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini apa artinya? Nabi Nuh ingin menyadarkan kepada kaumnya. Nabi Nuh ingin menyadarkan kepada kaumnya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Artinya dia ingin mengembalikan manusia pada cakrawala berpikir. Berpikirnya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kebesaran Allah itu seperti ini. Wa ja'al qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Dia menciptakan qamar, menciptakan bulan, bulan yang bercahaya, bulan bercahaya. Wa ja'ala syamsa siraja, dan Allah menciptakan langit matahari siraja yang menjadi pelita yang cemerlang, yang menyinarkan sinarnya untuk menerangi bumi, sehingga dengan cahaya matahari pun maka bulan bisa menjadi bercahaya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah tumbuh berangsur-angsur. Kita lihat Allah itu mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tunas, dari biji dari biji tumbuh sampai subur dan menghasilkan daun dan buah untuk kesejahteraan manusia. Allah menumbuhkan dari tanah itu berangsur-angsur. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkannya kamu pada hari kiamat dengan pasti. Nah, ingat, kamu akan yu'idukum fiha, kamu akan kembali menjadi tanah yang asalnya tanah, kembali menjadi tanah, dan nanti akan dibangkitkan kembali sesuatu yang hancur tadi. Kita hancur menjadi tanah, tapi Allah mampu membangkitkan lagi, membangunkan kita kembali di yaumil akhir. Jadi nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan kembali. Ini Nabi Nuh alaihissalam sudah menasihatkan kepada kaumnya seperti ini. Ingat kebesaran Allah. Ingat bahwa kamu nanti akan hancur menjadi tanah, akan mati, dikubur, hancur, tapi kemudian semua akan dibangkitkan kembali di akhirat, di hari kiamat. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah menjadikan bumi ini dihamparkan untuk kamu sebagai hamparan, litasluku minha subulan fijaja, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Ya, dengan dibentangkan bumi ini kita bisa berjalan kemana-mana. Dari sini di Kali Suren ke Bojonggede, Kali Suren ke Cibinong, meluas lagi sampai Cirebon, semua sampai Jogja, Surabaya. Bukan hanya Jawa saja, tapi menyeberang ke Bali, Kalimantan dan sebagainya. Kita bisa menyeberangi bukan hanya di dalam negeri, tapi sampai ke mancanegara. Seluruh bumi, bahkan kita bisa berjalan ke sana. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dibentangkan bumi ini untuk kita, untuk manusia. Tapi kemudian, nah ini titik-titik perhatian kita. Qala Nuh Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh berkata kepada Tuhannya, Rabbi, wahai Rabbku, ya Tuhanku, innahum asawni. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam sudah memperingatkan kepada kaumnya dengan peringatan seperti tadi, tetapi ya Rabbku, Tuhanku, innahum asawni, mereka mendurhakaiku ya Allah. Mereka bermaksiat kepadaku. Innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan
mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya itu hanya menambah kerugian baginya. Jadi dalam kondisi upaya yang sudah luar biasa dari Nuh alaihissalam, menjelaskan untuk beristighfar, menjelaskan bagaimana Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ciptaan Allah yang luas dan sebagainya. Allah menciptakan langit dan bumi, dihamparkan bumi ini untuk manusia. Tapi innahum asawni, ya Rabbku, sesungguhnya mereka mendurhakaiku, mereka durhaka kepadaku ya Allah. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka wattaba'u, mereka mengikuti ya, mengikuti malam yazidhu maluhu, orang-orang yang tidak menambah hartanya, wa waladuhu, dan tidak menambah anak-anaknya itu, illa khasara, kecuali hanya kerugian belaka. Jadi Nuh alaihissalam sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi umatnya, kaumnya itu durhaka kepadanya, durhaka kepadanya. Maka dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi curhat itu karena sudah berupaya keras, upaya keras. Wa makaru makran kubbara. Luar biasa kaum Nabi Nuh itu, mereka bahkan mereka wa makaru makaron kubara wa makaru makron kubara, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar, membuat makar kepada Nuh alaihissalam dan dakwahnya. Mereka tidak mentaati Nabi Nuh, mereka durhaka, dan mereka bahkan membuat makar, rencana-rencana untuk menghindar dan bahkan memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Jadi penolakan umatnya, penolakan kaumnya itu luar biasa memang. Sampai Nuh alaihissalam berkata kepada Tuhannya, Rabbi innahum asawni, mereka mendurhakaiku ya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka kaum Nabi Nuh itu berkata, la tadarunna, jangan sekali-kali kamu meninggalkan alihatakum, sesembahan-sesembahan selain Allah itu. Wala tadarunna wadda, dan jangan kamu tinggalkan wadda. Wala suwa'a wala yaghuth, ya'uq wa nasra. Siapa itu? Wadda, suwa'a, yaghuth, ya'uq, dan nasra. Itulah berhala-berhala yang mereka bikin. Jadi umat Nabi Nuh itu bahkan mereka mengajak orang-orang itu, jangan tinggalkan berhala-berhalanya, tetaplah menyembah berhala kita. Walaupun Nabi Nuh sudah memperingatkan kepada kaumnya, tapi umatnya itu, kaumnya itu, kaum Nabi Nuh, mereka bahkan tadi tutup telinganya di awal ayat kan, di awal ayat surat ini, tutup telinga dan sebagainya, dan mereka tetap, jangan tinggalkan berhala-berhala yang sudah biasa kita sembah. Nah, siapa sebenarnya? Wadda, suwa'a, yaghuth, ya'uq, dan nasra. Berhala-berhala ini adalah, nama-nama ini berasal dari orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh di antara mereka yang sudah wafat, mereka agung-agungkan. Jadi sebenarnya nama-nama berhala itu tadinya orang soleh, begitu wafat dikeramatkan, gitu kira-kira.
dikeramatkan. Ya, kalau kita kan banyak kan kuburan-kuburan keramat katanya. Kuburan-kuburan keramat. Dia orang soleh sebenarnya. Syekh, kiai, punya tokoh-tokoh Islam ya. Tapi kemudian dikeramatkan. Ini kalau budaya kita. Keramatkan. Itu disembah ya, menjadi ya istilahnya ziarah ya. Kalau ziarah memang bagus. Tapi kemudian sampai situ minta-minta dan sebagainya membesarkan. Ini yang enggak boleh. Makanya kalau kita masuk ke makam-makam di Arab Saudi ya, itu enggak dikatakan ini kuburan siapa. Masuk ke Baqi itu juga ada sahabat, ada istri Nabi, ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang wafat di situ. Tapi enggak boleh diketahui siapa. Ini siapa namanya? Ini kuburan siapa? Ini kuburan Aisyah, kuburan siapa? Enggak ada. Kalau kita ditanya dimarahin sama askar. Kalau kita tanya ini siapa? Dia marah-marah. Enggak mau ngasih. Enggak boleh kita berdoa. Khawatir kita akan mengagung-agungkan kuburan. Nah, kalau kita di sini kan ini kuburan Syekh ini, wah dulu begini ini. Ya bagus sih. Mengenang jasanya, mengenang ini boleh. Ya, tapi kita tidak boleh minta-minta kepada. Jadi ini juga yang dilakukan itu bukan hanya kita. Sudah turun-temurun dari zaman dahulu. Zaman Nabi Nuh alaihissalam juga sudah ada begitu. Zaman Nabi Nuh itu juga sudah ada hal yang begituan. Dan umat Nabi Nuh itu menasihati, saudara-saudara, jangan lupakan ini. Siapa itu? Wadda, Suwa'a, Ya'uq, Yaghuz, Ya'uq, wa Nasro. Itu nama-nama berhala mereka. Yang berhala nama itu adalah berasal dari orang-orang soleh. Sebenarnya orang soleh. Kemudian dikeramatkan. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Wa qad adallu katsira. Adall waladdallin, ya kan? Sesat. Jadi sungguh mereka telah menyesatkan kebanyakan orang. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan. Jadi tidak menambah kepada orang-orang zalim itu melainkan hanya kesesatan. Orang zalim itu setiap hari hanya bertambah kesesatannya, sesat makin sesat. Itu umat Nabi Nuh alaihissalam. Maka kemudian dalam ayat 25 di sana Allah katakan mimma khati'atihim ugriku fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mimma khati'atihim, ya, disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka. Khata, ya, khati'atihim itu jamak dari khata, ya, jamak dari khata, jelek, keburukan, kesalahan. Ugriku fa'udkhilu nara, maka mereka ditenggelamkan. Ugriku fa'udkhilu nara, ditenggelamkan lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tidak mendapati pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu kemudian atas kesalahan-kesalahan mereka, kedurhakaan mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam, itu mereka kemudian ditenggelamkan. Jadi kita lihat dalam sejarah itu
ditenggelamkan ya, banjir bah ya. Kemudian mereka fa'udkhilun nar, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansar, maka mereka tidak mendapati pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan ya, azab Allah itu. Wa qala Nuh, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah, ya Tuhanku, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nah, itu doa. Ini sudah doa luar biasa nih. Berhati-hati nih pada orang ini. Jadi karena kedurhakaan umatnya Nabi Nuh itu, maka Nuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dayyara itu tempat tinggal. Dar itu rumah. Bisa berarti rumah, tempat tinggal ya, tempat tinggal. Dar itu kan ketika kita sholat jenazah kan, wa badilhu daran khairam min darihi. Ya, dar itu artinya rumah. Ya Allah, bangunkan baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Nah, gitu. Maka kata Nabi Nuh ini, doa Nabi Nuh kepada Allah, la tadhar 'ala ardi minal kafirin dayyara. Jangan kau biarkan mereka, kaumku itu ya, seorang pun di antara orang-orang itu, orang-orang kafir itu ya, dayyara, tinggal di atas bumi ini. Itu udah doa luar biasa ya. Itu Nabi yang doa, bukan hanya orang biasa. Kalau kita doa kepada Allah gimana mungkin sulit dikabulkan kan. Tapi Nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Nabi yang berdoa kepada Allah, innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, innaka in tadharhum, sesungguhnya Allah, jika kau biarkan mereka tinggal di atas bumi ini, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafar, dan mereka tidak melahirkan anak-anak mereka kecuali anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah bahaya sekali doanya nih. Nabi berdoa. Karena apa? Kedurhakaan kaumnya itu. Udah. Nabi Nuh alaihissalam udah, ya Allah. Doanya tadi kan, la tadhar 'ala ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Jika kau biarkan mereka tinggal di atas bumi itu, maka mereka akan menyesatkan umatnya, menyesatkan orang-orang hamba-hambamu ya Allah. Wala yalidu illa fajiran kafar, dan mereka hanya akan melahirkan, mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ya, atas doa Nabi Nuh ini Allah kabulkan, umat Nabi itu ditenggelamkan ya. Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal, bikin kapal di atas gunung ya. Logika yang
sulit diterima oleh akal manusia. Logika yang sulit diterima oleh akal manusia. Bikin kapal di atas gunung, diketawain sama orang. Umat Nabi Nuh makin mengetawain, makin mentertawakan Nabi Nuh. Udah sinting loh. Bener kan? Nabi Nuh ini sinting, gila nih, udah gak waras. Orang bikin kapal itu di pantai, bukan di gunung. Ini bikin perahu di atas gunung, udah nggak bener. Gitu kira-kira ejekan umat Nabi Nuh alaihissalam. Tidak tahu rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena Nuh alaihissalam sudah berdakwah kepada mereka, tidak ada yang mau ikut kecuali hanya beberapa orang saja, 70-80 orang. Padahal dakwahnya sudah 950 tahun. Luar biasa. Upaya sudah maksimal sekali. Jadi kalau kita berdakwah ditolak oleh orang ya wajar. Nabi saja begitu, apalagi kita yang bukan nabi. Bikin perahu, maka Allah turunkan hujan yang sangat lebat dan tidak ada yang selamat kecuali beberapa orang di antara mereka dan beberapa pohon-pohonan. Pohon-pohonan yang diselamatkan di atas kapal, itulah yang kemudian menjadi bibit-bibit pohon di atas bumi kembali. Ya, ada pohon, ada hewan dan sebagainya. Ya. Maka apa kata Nabi Nuh alaihissalam berikutnya? Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Ya Rabbku, Rabbighfirli, ya Rabbku, ampunilah aku. Ya. Nabi Nuh bersembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli. Jadi seberapapun kita, apapun yang kita lakukan, sampai seorang dai pun, bahkan nabi ya, nabi sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kemudian minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Di antara curhat-curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih minta ampun kepada Allah. Ini nabi. Ya, jadi kalau kita beraktivitas dakwah, beraktivitas di masjid dan sebagainya, kita terus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Nabi Nuh alaihissalam masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, ampuni aku ya Allah. Wali walidayya, dan ibu bapakku. Waliman dakhala baitiya, dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku. Siapa saja yang masuk ke dalam rumahku, itu yang selamat. Baitiya mu'minan, di antara orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walil mu'minina, dan kepada orang-orang mukmin kebanyakan, wal mu'minat, dan mukminat, mukmin yang perempuan, yang laki-laki maupun yang perempuan gitu maksudnya. Wala tazididz zalimina illa tabara, dan jangan kau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran. Ini luar biasa doa Nabi Nuh alaihissalam. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ini akhir dakwah. Luar biasa kepasrahannya kepada Allah itu luar biasa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi upaya yang sudah maksimal, ya pasrah kepada Allah. Sudah berdakwah 950 tahun, enggak ada yang mau ikut, enggak ada yang mau ikut kepada beliau. Ya udah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang akan membalasnya. Biar Allah yang akan memperlakukan seperti apa mereka. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya.
mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Siapa-siapa yang masuk ke dalam rumahku, mukminan, seorang mukmin, walil mukminina, dan bagi orang-orang yang beriman laki-laki, wal mukminat, dan orang-orang yang beriman perempuan. Wala tazididz zalimina illa tabara, dan jangan kau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran. Hancurkan orang-orang zalim itu ya Allah. Ini akhir dari surat ini, dan makanya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari ini. Tapi karena sudah suruk ya, kita pada sampai sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa, mencontoh dan mengambil kebaikan-kebaikan dari perilaku Nuh alaihissalam dan menjauhi sifat-sifat seperti yang dilakukan oleh umatnya, kaum Nabi Nuh yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan menjadi bekal hidup kita dalam berdakwah, dalam beraktivitas kita sehari-hari, baik di rumah, di masyarakat, di masjid dan sebagainya. Jadi tidak semua orang mau mengikuti nasihat kita. Itu yang perlu diingat. Tidak semua orang mau mengikuti nasihat kita. Tidak semua orang mau mengikuti langkah-langkah seperti kita. Makanya dari sekian orang, banyak orang, hanya sedikit orang yang mau aktif di masjid. Itu wajar, biasa. Kita ajak, yuk kita masjid, nggak mau dia. Ya pilihan, itu pilihan hidup kan. Pilihan hidup mau di mana? Mau menjadi orang yang soleh, aktif di dalam kegiatan-kegiatan Islam atau enggak? Ya itu pilihan hidup kita. Ya, jadi kita, tapi jangan bosan. Ya kita ajak saudara kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, banyak orang kita dakwahi. Mereka ikut kepada kita, alhamdulillah. Nggak ikut, wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nuh alaihissalam. Kita serahkan kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ini kepasrahan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.